Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih telah membuka atau mengklik video ini. Perkenalkan, saya Muhammad Ramdan, mahasiswa Pendidikan Fisika Universitas Ahmad Dahlan. Pada video kali ini kita akan membahas materi fisika inti. Fisika inti yaitu materi yang dipelajari di SMA kelas 12 semester 2. Akhir-akhir semester biasanya dibahas itu fisika inti. Baiklah, sebelum pembelajaran dimulai, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Doa selesai. Gimana kabarnya penonton sekalian? Semoga semuanya diberikan kesehatan ya. Karena walaupun ya cuma video dan tidak ada interaksi secara langsung, saya harap pembelajaran kali ini bisa dipahami, mudah dimengerti. Kalaupun nanti ada yang kurang dimengerti, ingin mengajukan pertanyaan, bisa disampaikan melalui kolom chat YouTube. Oke, baiklah, kita bisa langsung saja ya masuk ke materi. Ini saya buka dulu PowerPoint-nya. Oke, sudah terlihat ya. Jadi ini PowerPoint-nya. Seperti yang bisa dilihat, ada pendahuluan, materi, eksperimen, simulasi, evaluasi, dan tentang ini memang cuma informasi aja. Tapi dalam video kali ini kita tidak bisa membahas semua ya, karena keterbatasan waktu. Nanti kita kemungkinan hanya sampai materi saja. Oke, kita mulai dari pendahuluan. Oke, jadi dari pembelajaran ini harapannya kita bisa memahami apa itu susunan inti atom, apa aja kestabilan dan ketidakstabilan inti atom, energi kat inti itu apa aja, reaksi inti, energi radiasi, peluruan inti, serta tentu saja kegunaan dalam kehidupan sehari-hari. Karena apalah arti dari belajar tanpa mengetahui fungsinya dalam kehidupan kita sehari-hari. Oke, cukup banyak ya, tapi mari kita coba saja. Mungkin nanti ada pemaparan materi dan juga ada contoh-contohnya untuk memudahkan kita untuk paham. Oke, lanjut ke slide selanjutnya. Oke, sebagai pembuka bisa kita lihat dulu video yang satu ini. This species of Variformin's been extinct since the Cretaceous period. I mean, this thing isn't one of this thing. What? It's a dinosaur. You did it. You crazy son of a bitch, you did it. Look at this tear up the rule book on it. Cold-bloodedness, it doesn't apply. They're totally wrong. This is a warm-bodied creature. This thing doesn't live in a swamp. This thing's got, what, a 25, 27-foot neck? Brachiosaurus 30. We're gonna make a fortune with this place. Oke ya. Oke. Itu tadi video yang sudah jelas ya, di situ nama judul filmnya Jurassic Park. Kemungkinan teman-teman semua atau penonton semua sudah pernah menyaksikan ya film tersebut. Jadi apa yang bisa diambil tadi? Tentu yang paling menyorot perhatian tentunya adalah dinosaurus. Lalu apa kaitannya dengan fisika inti?
nanti akan kita bahas melalui pelajaran pada video kali ini. Oke, kita lanjut ya ke slide selanjutnya. Oke, jadi fisika inti ini ada peta konsepnya seperti ini. Ada sejarahnya juga ya, sejarah panjang perkembangan dari ilmu ini. Terus fisika inti ini mempelajari inti atom. Inti atom tersebut ada strukturnya, ada kestabilan, ketidakstabilan, energi ikat, reaksi inti. Reaksi inti nanti ada fisi, fusi, kemudian ada energi radiasi, kemudian ada juga peluruhan. Ini peta konsepnya. Oke, langsung kita masuk ke materi. Jadi apa sih itu fisika inti? Fisika inti itu adalah salah satu ya cabang ilmu fisika yang membahas tentang partikel-partikel pembentuk inti atom. Yang mana seperti yang kita udah lama ketahui, inti atom itu terdiri dari proton dan neutron. Nah, kedua partikel tersebut biasa juga disebut dengan nukleus, atau ada juga bilang nukleon atau jenisnya inti atom. Oke. Nah, atom itu sendiri tidak hanya terdiri dari inti atom tentunya. Ada juga di luar dari inti atom, yaitu elektron yang bermuatan negatif. Oh iya, tadi bagian proton adalah memiliki muatan yang positif, kemudian neutron dia bermuatan netral. Dan dalam penulisan dalam identitas atom atau biasanya kita tulis seperti ini, A Z X. Apa artinya? Jadi A itu adalah nomor massa. Jadi nomor massa atom tersebut biasanya itu ditulis dalam satuan SMA, satuan massa atom. Kemudian Z yaitu nomor atom. Kemudian X yaitu simbol dari atom atau unsur tersebut. Nah, A ini merupakan jumlah dari proton dan neutron atau jumlah inti. Jadi nomor massa adalah nomor inti. Jadi kalau gitu kita bisa ambil kesimpulan bahwa atom itu massanya didominasi oleh proton dan neutron, oleh inti atom, dan elektron tidak termasuk gitu, karena ya masanya berbeda sangat jauh gitu. Oleh karena itu massa atom dipengaruhi oleh proton dan neutronnya. Kemudian Z itu nomor atom, yaitu diambil dari nilai protonnya. Seperti ini ya untuk notasi atau penulisannya. Kemudian di dunia ini kan banyak sekali ya jenis-jenis atom ya. Oksigen, nitrogen, hidrogen, banyak sekali jenisnya, itu bisa dilihat di tabel periodik. Dan juga itu ada dari atom-atom tersebut atau unsur-unsur tersebut ada yang sejenis gitu. Nah, sejenisnya dikelompokkan berdasarkan apa sih? Nah, di sini ada isotop, yaitu atom-atom dengan proton yang sama. Protonnya sama. Jadi kalau di dalam notasi yang Z-nya misalnya 20, maka atom lain yang isotop dengan dia, maka Z-nya juga 20. Kemudian ada isoton, sama, yaitu atom-atom yang nilainya sama, namun yang sama bukan proton tapi neutronnya. Kemudian terakhir ada isobar, atau atom-atom yang memiliki nomor massa yang sama atau jumlah proton neutron yang sama. Oke, kita lanjut. Nah, sesuai dengan yang kita lihat pada peta konsep ataupun tujuan pelajaran tadi, selanjutnya adalah inti atom itu stabil. Kenapa inti atom stabil? Inti atom stabil karena ya kalau kita lihat tadi kan di inti atom itu ada proton. Nah, proton kalau dekat itu dia ada gaya tolak menolak. Tolak menolak, dia saling menolak dengan proton-proton yang lain. Nah, kalau menolak-menolak nggak bisa dong dia stabil. Nah, oleh karena itu di situ ada juga gaya ikat inti yang menetralisirnya sehingga mereka seimbang antara ditolak dan ditarik gitu. Nah, energi ikat inti ini berasal dari penyusutan massa atau defek massa. Sehingga untuk inti atom yang stabil perlu memenuhi syarat, yaitu massa inti itu lebih kecil daripada massa proton plus neutron.
gitu ya, stabilnya seperti itu. Oke, nah tidak selalu inti atom itu akan selalu stabil. Ada kalanya inti atom itu tidak stabil. Nah, saat apa? Yaitu saat gaya tolak menolak atau gaya elektrostatisnya tadi lebih besar daripada gaya ikat inti, sehingga inti akan memancarkan radiasi agar menjadi stabil kembali. Ya, seperti yang terlihat pada gambar bergerak atau GIF di samping. Ya, kalau unstable dia awalnya kan unstable ya, dia itu gerak-gerak gitu. Nah, biar stable dia harus dilepaskan atau memancarkan radiasi. Nah, ketidakstabilan inti ini lebih dikenal dengan radioaktivitas. Nah, radioaktivitas ini juga yang akan banyak pemanfaatannya dalam kehidupan sehari-hari. Nanti kita akan bahas di slide belakangan ya. Nah, dalam memancarkan radiasi itu ada beberapa partikel yang dipancarkan itu berbeda-beda. Ketika neutron lebih besar dari proton ya, itu akan memancarkan partikel beta. Kemudian kalau neutronnya lebih besar dari proton, di mana protonnya itu lebih besar daripada 83 satuan massa atom, maka yang dipancarkan adalah partikel alfa. Jadi kalau untuk partikel beta dia itu di bawah 83 protonnya. Kemudian jika neutronnya malah lebih rendah daripada proton, yang dipancarkan adalah positron. Ya, tadi partikel alfa itu sama dengan atom helium ya, He42. Oke, kita lanjut ke materi selanjutnya, yaitu energi ikat pada inti atom. Tadi kan setelah kita lihat pada slide sebelumnya, kita lihat bahwa biar inti atom itu stabil ataupun tidak stabil, ada kaitan yang erat dengan energi ikat. Nah, energi ikat ini merupakan jumlah energi yang harus diberikan untuk memecah inti atom menjadi proton dan neutron. Ya, jadi ini pengikat, energi untuk mengikat antara tadi proton dan neutron itu. Nah, dengan kata lain, energi ini memberikan gambaran bahwa untuk melepas atau memecah ikatan antara proton dan neutron dibutuhkan energi sebesar energi ikat itu tersendiri. Nah, untuk menghitungnya kita bisa memakai rumus yang ada pada PowerPoint ini, yaitu energi ikat sama dengan defek massa dikalikan dengan C kuadrat. C itu adalah kecepatan cahaya dikuadratkan. Itu jika kita menggunakan satuan joule. Dan memang biasa kita pakai satuan joule ya untuk energi. Tapi kalau diminta dalam satuan elektron volt bagaimana? Nah, kita bisa menggunakan persamaan yang di bawahnya, yaitu bukannya dikali dengan C kuadrat, tapi dikalikan dengan 931. Kenapa 931? Ya karena gitu, untuk konversi dari joule ke elektron volt itu dikalikan 931. Kemudian defek massanya sendiri persamaannya apa? Kita bisa lihat di bawah sini. Jadi defek massa itu sama dengan jumlah proton dikalikan massa proton ditambahkan jumlah neutron dikalikan massa neutron, kemudian semuanya tadi dikurangi dengan massa inti. Itulah yang nanti ketemu nilai massa defeknya berapa. Oke, untuk keterangannya sudah jelas ya, di sini ada semua. Oke, kita lanjut checkpoint. Nah, setelah pelajari materi tentu lama-lama ini udah sampai mana bingung gitu. Oleh karena itu kita harus ada pengecekan. Bagaimana ngeceknya? Nah, misalnya tentukan A, Z, P, E, dan N dari atom berikut. Untuk soal pertama dia itu 1123 Na, dan satunya 816O-2. Akan berikan contoh isotop, isoton, dan isobar. Oke, untuk soal pertama kita bisa lihat di situ ada Na natriumnya dengan nomor atom 11 dan nomor massa 23. Kita ingat dari rumus pertama tadi bahwa jumlah proton adalah 11. Jadi A itu nomor massa, bisa kita lihat dari sini itu 23. Kemudian nomor atom itu adalah 11.
maka untuk jumlah protonnya itu sama dengan nomor atomnya, yaitu 11. Jumlah elektron juga itu sama dengan jumlah protonnya, yaitu 11 juga. Kemudian dan N itu adalah selisih antara nomor massa dan nomor atomnya, yaitu segitu, 12. Oke. Nah, nomor yang selanjutnya agak berbeda ini. Tadi mungkin belum ada contohnya ya, belum ada penjelasannya di soal, di sini sekalian saya jelaskan. Jadi nah, untuk oksigen dengan notasi seperti ini, dengan nomor atom 8, nomor massa 16, dengan -2. -2 ini apaan sih? Jadi -2 di sini artinya dia itu apa namanya? Ion, dia merupakan ion. Ion artinya apa? Dia bisa saja kelebihan elektron atau kekurangan elektron. Nah, di sini karena -2 itu artinya dia kelebihan elektron, dia menerima elektron. Jadi kalau mula-mula, kalau tanpa -2 artinya dia punya elektron 8, namun karena dia menerima 2 elektron, maka elektronnya adalah 11. 8 plus 2, 11. Jadi jangan sampai terkecoh ya, minus di sini artinya dia bertambah atau menerima atau lebih banyak, nambah gitu, 2. Jadi terus kalau positif bagaimana? Ya kebalikannya, dia tuh melepas elektron. Jadinya misalnya sama seperti ini tapi positif 2, maka elektronnya adalah 6. Oke, kita lanjut soal selanjutnya, yaitu berikan contoh isotop, isoton, dan isobar. Nah, itu sudah jelas ya, isotop. Kita lihat nomor atomnya 111. Oh, ini kurang tulisan H di sini ya. Kemudian isoton, kita bisa lihat selisih dari nomor atom dan nomor massanya sama-sama 20. K3919 itu neutronnya 20, dan Ca4020 itu neutronnya juga 20. Dan isobar yaitu nomor massanya sama 22, 22. Oke, saya rasa itu checkpointnya. Semoga paparan sebelumnya bisa dipahami dengan adanya checkpoint ini. Oke, belum cukup ya. Tadi kita kan bahas juga tentang kestabilan dan ketidakstabilan inti. Nah, tadi mengapa inti atom stabil? Inti atom stabil karena adanya gaya tolak menolak dan adanya gaya ikat inti. Gaya tolak menolak itu terjadi tadi karena adanya proton ya di inti itu. Dia seperti yang kita ketahui, positif ya, dia tolak menolak. Dan ada gaya ikat inti, biar kalau tolak menolak kan dia kayak terpisah gitu. Nah, di sini ada gaya ikat inti yang mengakibatkan mereka selalu bersama gitu. Waduh, selalu bersama. Oke, apa yang terjadi jika inti atom tidak stabil? Nah, jika tidak stabil, dia akan menstabilkan dirinya. Bagaimana cara menstabilkannya? Yaitu dengan melepaskan radiasi. Radiasi, tadi ada radiasi berupa partikel beta, alfa, dan juga positron ya. Oke. Nah, ini checkpoint terakhir untuk materi tadi sebelumnya. Bagaimana jika apabila massa inti dengan C126 itu sama dengan 12, massa proton sekian-sekian dan massa neutron sekian-sekian, maka energi ikat inti tersebut adalah berapa MeV. Kalau tadi kita lihat, ingat rumusnya, yaitu energi ikat sama dengan apa tadi? Defek massa dikalikan dengan 931 MeV. Nah, bisa kita pakai langsung rumusnya, masukkan persamaan-persamaan yang sudah kita ketahui tadi. Ketemu. Nah, akhirnya. Oke ya, saya rasa cukup mudah. Tinggal masukkan diketahui, masukkan rumus, hitung, selesai pakai kalkulator, cepat. Oke ya. Kalau pakai joule bagaimana? Ya tadi sesuai rumus kita harus tahu kecepatannya berapa. Oke, atau bisa juga tadi pakai konversi. Tadi diketahui juga sudah ada ya. Itu bisa dicoba. Oke. Sebelum lanjut, biar fresh lagi, kita coba ya nonton video motion graphic. Ini buatan saya sendiri. Nggak apa-apa, sekalian ya biar menarik ya.
Oke, jadi itu ya tadi video motion graphic untuk salah satu dari fisika inti yaitu waktu paruh. Oke, tapi waktu paruh kita belum sempat bahas jadi slide sebelumnya, jadi slide selanjutnya kita akan mulai masuk, nanti ada bagian waktu paruh. Oke, sebelum itu kita masuk ke reaksi pada inti atom. Jadi inti atom itu tadi bisa punya energi ikat kan ya, dia juga bisa melakukan radiasi. Nah, selain itu juga punya reaksi-reaksi lain, yaitu reaksi fisi dan reaksi fusi. Nah, apa sih bedanya? Kok namanya mirip banget itu, fisi fusi? Nah, jadi itu diambil dari bahasa Inggris ya, fission dan fusion. Jadi untuk fisi artinya dia pembelahan. Jadi inti berat yang berat ya, itu dipecah atau membelah menjadi inti yang lebih ringan. Untuk membelahnya bagaimana? Apakah dia terbelah begitu saja? Tentu saja tidak ya. Jadi pembelahannya itu dipengaruhi oleh adanya, mungkin bisa karena panas, atau ditembakkan proton atau ditembakkan elektron. Seperti mungkin kalian pernah dengar ya, fasilitas CERN ya, itu di Swiss kalau nggak salah. Nah, di sana itu yang dilakukan ini, dia menembakkan gitu, menembakkan elektron apa proton ya, jadi intinya menjadi lebih, intinya bisa pecah ataupun intinya bisa menggabung ya. Menggabung ini yaitu reaksi fusi, jadi yang ringan itu bergabung menjadi lebih berat. Oke, cukup mudah ya untuk diingat fisi fusi. Untuk biar lebih ingat ya, kalau bisa ingat bahasa Inggrisnya lebih gampang gitu, fusion. Nah, fusion bergabung gitu, menggabungkan. Oke, kita lanjut yaitu energi radiasi. Seperti tadi sebelumnya kita udah lihat ya di bagian ketidakstabilan inti, untuk biar stabil perlu adanya pelepasan radiasi. Nah, radiasi tersebut mempunyai energi tentunya. Nah, energinya yaitu bisa dilihat dari persamaan ini, yaitu energi radiasi sama dengan jumlah partikel dikalikan energi fisi, atau bisa juga dengan jumlah partikel sama dengan M per AR per NA. AR ini apa? Yaitu nomor atom, NA bilangan Avogadro. Jadi bisa langsung dimasukkan ke rumus. Ini untuk N sama dengan ini untuk mencari jumlah partikel yang dilepaskan, dan E radiasi tentu untuk mencari energi radiasinya. Oke, untuk bilangan Avogadro ini 6,02 kali 10 pangkat 23. Jadi bukan kali 1023 ya, bukan. Ini lupa dijadikan pangkat. Oke, itu energi radiasi. Selanjutnya, nah ini dia tadi yang di video, dan juga video awal dan video 2 menggunakan ini pelaruhan atau disintegrasi. Biasa juga kita kenal itu dengan waktu paruh, jadi namanya ada 3 ya. Macam-macam. Kalau bahasa Inggrisnya half life, yaitu apa sih ini? Itu merupakan waktu yang diperlukan bahan radioaktif untuk meluruh menjadi setengah dari semula. Dari video terakhir tadi yang motion graphic itu, misalnya kita punya misalnya ada 100 bola gitu, dalam waktu 5 menit tersisa tinggal 50 gitu, terjual 50. Anggap aja itu contoh sederhana ya, seperti itu. Kita punya jualan mula-mula 50, terus dalam 5 menit tersisa 25. Berarti waktu paruhnya adalah 5 menit, karena dalam 5 menit tersisa setengah dari nilai mula-mulanya. Nah, itu bagaimana hubungannya dengan dinosaurus tadi? Ya, tentu tadi kan ini bahan radioaktif. Jadi setiap bahan radioaktif mempunyai umurnya sendiri-sendiri gitu. Ada yang umurnya lama, ada yang umurnya cepat. Dan dalam benda hidup itu ada radioaktif tertentu yang bisa diukur. Nanti kita akan bahas di slide terakhir nanti. Oke, jadi untuk rumus waktu paruh yaitu N sama dengan N0 kali setengah pangkat T per T setengah. N0 itu apa? Itu adalah jumlah partikel yang tersisa. N0 itu awal atau jumlah mula-mula, kalikan setengah dipangkatkan T
T itu waktu yang telah ditempuh ya, dari mula-mula sampai waktu yang ditentukan. Kemudian T setengah yaitu waktu paruhnya. Waktu paruh ini khas ya, jadi setiap bahan radioaktif mempunyai waktu paruhnya masing-masing. Dan ini ada waktu paruh itu sama dengan 0,693 dibagi lambda atau konstanta peluruhan, atau bisa juga dibalik jadi lambda atau konstanta peluruhan sama dengan 0,693 bagi T setengah. Dan ada juga aktivitas yaitu sama dengan konstanta peluruhan dikalikan jumlah akhir. Jadi ini untuk persamaannya. Untuk lebih jelas kita lihat nanti di bagian checkpoint. Mana ada nggak checkpointnya? Ada. Oh ya, sebentar, berarti kita bahas ini dulu. Jadi kegunaan pada kehidupan. Jadi kegunaan radioaktif seperti tadi kita udah singgung ya dari awal, yaitu penggunaan untuk tadi urusannya dengan dinosaurus. Ini ya di poin terakhir, menggunakan untuk penentuan bahan organik seperti hewan dan tumbuhan. Bahan hewan salah tulis. Jadi bagaimana pengukurannya? Sebenarnya saya punya ya untuk animasinya. Apa sebentar ya, saya tampilkan sekalian. Bisa dilihat ya, bentar. Saya pindahkan. Oke, nah ini ya untuk contohnya. Jadi untuk yang dinosaurus tadi prosesnya seperti ini. Jadi awal mula kan matahari itu ada foton-fotonnya ya, berkas-berkas cahaya yang masuk ke atmosfer bumi, menghasilkan elektron, neutron berenergi. Neutron ini menabrak nitrogen 14 sehingga menghasilkan karbon 14, C14 dan juga proton. Kemudian dari karbon 14 ini diserap oleh tanaman untuk proses fotosintesis. Tahu kan proses fotosintesis? Oh, udah tahu dong, pasti dalam pembelajaran biologi udah diajarkan ya, itu proses sederhananya makanannya tumbuhan gitu. Oke, dari tumbuhan kan tentu dimakan oleh hewan-hewan herbivora. Kalau pada masa dinosaurus ya hewan apa ini kurang tahu juga namanya, dinosaurus herbivora. Nah, dinosaurus herbivora kemudian mungkin bisa saja tadi memakan tumbuhan. Nah, sehingga C14 yang ada pada tumbuhan bisa masuk ke dalam hewan-hewan. Nah, hewan ini herbivora bisa saja dimangsa oleh yang karnivora, sehingga C14-nya pindah juga ke hewan tersebut. Nah, kemudian bagaimana hubungannya dengan yang fosil-fosil? Nah, ketika hewan tersebut mati, nah ketika mati rasio C14 itu akan mulai mengalami penurunan gitu. Jadi kalau misalnya 100, jadi C14 itu nilainya sama terus ya untuk makhluk hidup yang untuk dianggap sama ya, dari tahun ratusan juta tahun lalu sama sekarang dianggap sama, yang di alam tentunya, yang di alam. Misalnya C14 itu adalah 100, normalnya 100, kemudian dibandingkan dengan C14 yang ada pada fosil hewan tersebut. Jadi seperti itu. Kemudian dibandingkan deh berapa dengan rumus tadi, NT N0 sama dengan setengah pangkat T per T setengah, sehingga akan diketemukan berapa lama umur dari dinosaurus tersebut. Tentu tidak semua benda ya bisa diukur dengan C14 ini. C14 ini hanya untuk ribuan tahun, dalam artian tadi setelah lihat di video juga kan enggak cocok untuk perhitungan dinosaurus. Jadi ada radioaktif tertentu yang cocok begitu. Oke, saya rasa itu ya untuk apanya, untuk contohnya. Nah, kembali kita ke sini. Jadi selain untuk mengukur umur bangkai, umur dinosaurus, kita juga bisa pakai untuk dunia kesehatan, untuk mendeteksi kerusakan organ jantung, kelenjar gondok, otak, penyakit tulang, bahkan untuk tumor dan kanker. Jadi
fisika itu tidak hanya rumit gitu, bahkan kegunaannya bisa menolong banyak orang. Jadi kalian sebagai pembelajar fisika tentunya harus bangga ya dengan betapa kerennya pelajaran yang kita pelajari. Oke, lanjut checkpoint. Apa yang membedakan antara visi dan fusi? Berikan contoh. Antara visi dan fusi. Visi itu penguraian atau pelepasan ya, pembelahan inti atom menjadi inti yang lebih ringan. Dan fusi itu atom yang ringan digabung menjadi lebih berat. Contohnya apa? Ini. Nah, ini ada uranium ya. Uranium dengan nomor atom mula-mula 92 kemudian bertabrakan misalnya dengan neutron sehingga menghasilkan xenon atau xeon ya, xenon kalau nggak salah, dengan nomor atom 54 tambah Sr38. Jadi mula-mula 23592 berkurang menjadi 23654 dan 9438. Jadi yang berat jadi lebih ringan. Kemudian fusinya itu penyatuan. Mula-mula ini misalnya hidrogen 1112. Ini hidrogen biasa, ini deuterium bergabung menjadi helium 32. Jadi lebih berat. Ini ada hidrogen, karbon bergabung menjadi nitrogen plus partikel gamma kalau nggak salah namanya. Oke, itu checkpoint. Kemudian lagi dari penimbangan thorium ternyata masanya tinggal 1,28 miligram jika 48 dan kemudian diketahui massa thorium yang meluruh adalah 0,96. Tentukan waktu paruh. Gampang aja, tinggal masukkan ke persamaan. Kalau awal mula 128 dan yang meluruh adalah 0,96, maka yang tersisa berapa? Yang tersisa ya tinggal dikurangkan, tinggal masukkan ke persamaan. 128 dikurang 96 jadi 0,32. Yang tersisa masukkan sini. 0,32 per 128 itu perbandingannya bagaimana? Perbandingan 1/4. 1/4 itu sama dengan 1/2 pangkat kuadrat, pangkat 2. Nah, kanan kiri sama-sama setengah pangkat. Berarti bisa dihilangkan setengahnya. Jadi 2 sama dengan 48 per T setengah. Jadi T setengah bisa dihitung. T setengah sama dengan 48 per 2. Itu 24 hari. Begitu ya untuk perhitungan waktu paruh. Tentu ini akan sangat beragam ya, macam-macam variasinya. Tapi ya di situ nanti akan diuji kemampuan matematika dari peserta didik ataupun penonton sekalian. Oke. Yeay. Materi fisika inti sudah selesai. Sampai jumpa di pertemuan selanjutnya. Oke ya. Jadi itu ya materi fisika inti. Tadi kita udah belajar banyak. Jadi bagaimana susunan inti, bagaimana reaksi-reaksi, bagaimana energi ikatnya, radiasinya, kemudian pemanfaatannya juga bagaimana. Jadi kita juga tadi udah latihannya beberapa soal. Itu juga bisa teman-teman coba. Mungkin sebelum, baiknya sih ketika saya tampilkan soalnya teman-teman mungkin bisa mempause dulu. Tadi saya lupa mengingatkan ya. Jadi bagusnya sih gitu. Jadi pause, kalian coba kerjakan, terus pas sudah selesai resume lagi videonya, lihat udah benar belum ya jawaban saya. Nah, itu nanti akan lebih paham. Oke, saya rasa itu untuk video kali ini. Semoga bisa dipahami materi fisika inti. Kurang lebih ini videonya udah 40 menit ya. Lumayan panjang, tapi nggak apa-apa. Kalau teman-teman merasa ada yang kurang dipahami, bisa ditanyakan melalui kolom komentar. Sangat disayangkan ya, karena kita nggak bisa langsung face to face gitu atau langsung berinteraksi. Jadi ya beginilah kalau kita pembelajaran dalam masa pandemi. Silakan ya, keaktifannya bisa melalui kolom komentar. Bisa juga menghubungi saya melalui WhatsApp. Oke, saya rasa itu. Terima kasih atas perhatiannya. Terima kasih, sampai jumpa di pertemuan selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.